warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Shalom, Waalaikumsalam. Om Waalaikumsalam Swastiastu, Namo warahmatullahi Buddhaya, wabarakatuh. salam kebajikan, rahayu rahayu untuk kita semua. Salam sehat untuk teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke, teman-teman, malam ini coba kita undang ya teman-teman untuk hadir dalam sosialisasi tugas akhir Prodi Manajemen periode genap 2025-2026. Jadi rekan-rekan ini sudah di tahapan akhir ya, sudah bisa menjadi calon sarjana manajemen gitu ya. Jadi alhamdulillah, maka malam ini perlu adanya sebuah forum ya, diskusi ilmiah mengenai tugas akhir. Oke, saya izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman beserta tim dari Prodi Manajemen itu sendiri. Saya di sini selaku dosen pembimbing juga ya, nanti teman-teman juga eh, bisa kenalan dengan dosen-dosen manajemen semuanya. Di sini saya perkenalkan juga Bu Dr. Silvana Syah, ini selaku koordinator bidang tugas akhir dan dosen manajemen, dosen pembimbing juga, sehingga rekan-rekan nanti bisa konsultasi. Kemudian juga telah hadir Prof. Ruswiati, guru besar dari Unsia gitu ya, teman-teman juga nanti bisa bimbingan dengan Prof. Rus gitu ya. Kemudian juga saya izin memperkenalkan satu persatu saja ya, dosen tetap di manajemen ya. Dilanjutkan ada Bapak Farid Al-Rizki, selaku juga sekretaris program studi, dosen pembimbing, nanti rekan-rekan bisa konsultasi bimbingan dengan Pak Farid. Kemudian ada Bu Pustika Ayuning Puri, juga selaku dosen pembimbing, dosen manajemen ya, nanti rekan-rekan bisa bimbingan, konsultasi ke Bu Pustika. Dan ada Bu Dr. Rati, juga itu selaku dosen manajemen, dosen pembimbing ya, jadi rekan-rekan bisa konsultasi dan bimbingan. Terus kemudian ada Bapak Dr. Joko selaku dosen manajemen dan dosen pembimbing tugas akhir juga ya. Kemudian juga ada Bapak Dr. Yusuf juga selaku dosen manajemen dan dosen pembimbing. Dan terakhir ada Pak Dr. Goklas selaku dosen manajemen dan dosen pembimbing. Rekan-rekan bisa konsultasi ya. Jadi ada 9 dosen manajemen ya internal. Nanti rekan-rekan juga ada ketambahan dari prodi ya, dosen-dosen yang bagus juga, dosen manajemen yang sudah bisa berkolaborasi ya dengan Unsia. Nanti diperkenalkan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, karena ini nanti saya menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Bidang Tugas Akhir, Ibu Dr. Silvana Syah, untuk bisa menjelaskan lebih dalam, lebih teknis ya, penyelenggaraan bimbingan tugas akhir, juga timeline bimbingan tugas akhir hingga sidang tugas akhir. Di sini saya coba berikan prolog dulu ya, teman-teman ya. Nanti mohon kita bisa lebih interaktif ya, kita diskusi juga. Saya nggak banyak rekan-rekan, saya minta waktu mungkin maksimal ya 8 menit ya, 5 menit sampai 8 menit. Jadi nanti mohon responnya juga. Oke, rekan-rekan, jadi saya coba masuk pada pintu aturan main dulu ya, regulasi di dalam Permen nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu. S1 wajib lulus 144 SKS. Ada ketentuan tambahan untuk mahasiswa reguler wajib menempuh minimal 7 semester. Juga di dalamnya nyangkut wajib mengikuti mata kuliah metodologi penelitian manajemen, metode penelitian manajemen ya. Itu wajib. Dan juga diatur ya, teman-teman semuanya itu proses bimbingannya, penyelenggaraan sidang gitu ya, di dalam SK Rektor Unsiah. Nanti coba kita juga sampaikan ya beberapa ketentuan mengenai bimbingan teknisnya seperti apa gitu ya. Dan saya coba masuk pada pintu yang pertama ya teman-teman, mohon tolong gitu ya responnya. Jadi kemarin Bu Dr. Silvana ya sudah sangat luar biasa menginfokan di LMS kelas MJ801 ya, tugas akhir berisikan 1100
50-an ya mahasiswa yang mendaftar KRS tugas akhir. Dan juga ada WA group gitu ya. Nanti mungkin karena banyak mahasiswanya lebih dari 1.100 mungkin akan dibuat 2 WA group ya. Nah, tapi mohon rekan-rekan juga bisa menyampaikan ke teman-teman yang sudah mengisi KRS tugas akhir wajib masuk ke WA group ya sebagai sarana komunikasi utama. Jadi saya pertama ingin pastikan dulu teman-teman, tolong direspon ya. Apakah rekan-rekan semua yang saat ini masuk ke Zoom adalah mahasiswa prodi manajemen? Itu satu. Nanti dilanjutkan ya. Boleh di kolom chat Zoom dan juga nanti on mikrofon boleh direspon. Itu satu ya. Jadi harus prodi manajemen dulu, jangan prodi lain ya di luar manajemen. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah apakah rekan-rekan itu sudah mengisi KRS tugas akhir dan divalidasi oleh dosen PA untuk KRS tugas akhirnya. Oke, saya ingin tahu responnya dulu di kolom chat ataupun on mikrofon. Izin menjawab, Pak. Oke, gimana? Mbak Desnita ya, oke silakan. Iya, Pak. Saya dari Prodi Manajemen dan sudah mengisi KRS dan sudah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik saya, Bapak Wahyu sendiri. Oke, mantap Mbak Desnita. Iya, Alhamdulillah. Pak. Jadi kalau teman-teman sudah divalidasi oleh dosen PA sudah aman ya. Jadi jangan sampai sedikit ya saya cerita ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini pembelajaran ya. Makasih ya Mbak Desnita. Jadi ada mahasiswa semester lalu ya dinyatakan lulus sidang tugas akhir kan gitu. Tapi baru ketahuan saat yudisium ya bahwa mahasiswa tersebut tidak mengisi KRS tugas akhir. Paham nggak teman-teman? Meskipun dia lanjut bimbingan ya, dia 2 semester bimbingan TA-nya, karena nggak selesai semester sebelumnya dia lanjut lagi. Apapun ceritanya, mau teman-teman itu lanjut bimbingan tugas akhir 2-3 semester, ataupun baru mengisi KRS tugas akhir, itu wajib lah, syarat ini ya teman-teman, mengisi KRS tugas akhir. Nah, saya ingin coba highlight di situ ya. Nah, coba selain Mbak Desnita, teman-teman semua saya ingin tahu responnya. Mengisi ya KRS TA ya? Saya mengisi, Pak. Mengisi, Pak. Dan sudah Mengisi, Pak. divalidasi Iya, Pak. sama Pak, saya sudah mengisi dan Ini yang belum sudah divalidasi. Mengisi, Pak. Ya, Pak. Mengisi, Pak. sudah divalidasi. Sudah divalidasi juga, Pak. Saya sudah divalidasi, Pak. Sama Bu Oke, Silvana. mengisi, Pak. oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, itu sangat penting ya teman-teman ya. Karena kejadian dari mahasiswa tersebut itu jadi pembelajaran untuk prodi kita. Meskipun bukan di prodi kita ya, mahasiswanya prodi kita aman lah ya. Artinya apa? Itu yang akan menjadi sebuah masalah di situ ya teman-teman. Akademik dari Unsia. Karena dia harus membuka pelaporan ke Forlab Dikti gitu. Dia harus menginputkan kembali KRS tugas akhir. Sementara sebelum yudisium, akademik Unsia sudah melaporkan KRS semester lalu gitu ya. Dia harus buat surat lagi, membuka lagi kelasnya yang sudah ditutup, dikunci oleh Forlab Dikti. Jadi ini mengenai ketentuan ini harus kita ikuti ya teman-teman ya. Jadi saya tidak ingin teman-teman nanti dinyatakan lulus sidang gitu ya. Ternyata KRSTA-nya tidak divalidasi kan gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Tolong diinfokan ke semua teman-temannya ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Izin Pak, aku tadi ada WA Pak. Oh, ini Pak Goklas ya. Kita tolong Pak Farid. Oke, oke Pak Goklas mungkin. Thank you ya Pak. Mana? Sorry. Pak Goklas. Oke. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Berarti aman ya? Saya tanya lagi nih, konfirmasi ulang kedua kali ya, nggak apa-apa. Aman. Agar tidak jadi aman, Pak. masalah Aman, kita. Pak. Aman. Ya, aman, Kasihan Pak. teman-teman. Kalau sampai ini Udah, Pak. Aman, Pak. ketahuan di ujung ya. Saya udah divalidasi, Pak. Oke. Sudah Gitu ya, berarti aman ya. Pintu masuk rekan-rekan bisa bimbingan, bisa sidang, ya harus wajib isi KRS tugas akhir ya. Oke, berarti itu clear ya teman-teman ya. Tadi saya sudah membahas aturan Permen nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu S1. Dan juga ini ya, berarti
dipastikan mengenai SKS lulus ya. Jadi rekan-rekan hitung-hitungan deh. Untuk mahasiswa reguler 144 SKS ya sudah terpenuhi. Asumsinya semester ke-7 ini beserta tugas akhir mata kuliah wajib diambil itu kalau diakumulasikan 144 ya. Karena di dalam permen minimal 7 semester. Kan gitu untuk mahasiswa reguler. Kalau yang konversi ada yang 2 semester, 3 semester kan gitu ya. Tapi sama akumulasi SKS lulus nanti ya, teman-teman 144 SKS. Di sini ada yang SKS-nya kurang. Coba perwakilan, boleh responnya juga, kami ingin dengar ya, teman-teman. Kalau teman-teman konversi mungkin ada yang kurang 1 atau 2 SKS ya, nanti itu gampang lah ya. Nanti saat yudisium perapian data bisa kita cari solusi ya. Tapi kalau teman-teman reguler nih yang berat, jujur aja, saya harus jujur dan fair terbuka saat ini ya, untuk teman-teman mahasiswa reguler. Kalau sampai rekan-rekan kurang 144 SKS, itu nggak ada solusi lain. Rekan-rekan tuh harus menambah semester untuk mengambil mata kuliah lagi, untuk bisa mencapai 144 SKS, untuk mahasiswa reguler ya. Kalau konversi gampang, nanti bisa dicarikan solusi untuk transkrip ya. Kita harus jujur aja. Jadi biar kami nggak pusing juga di ujung. Kalau mahasiswa reguler ini berat, karena rekan-rekan itu tidak bisa, ibaratnya ya, kita sisipkan sebuah SKS ataupun mata kuliah di transkrip. Karena reguler itu nggak ada transkripnya untuk S1 ya. Tapi kalau D3 nanti bisa dikondisikan lah ya, untuk konversi intinya. Tapi kalau reguler, coba saya ingin tahu dulu. Pak Yosep ya, yang saya kenal ya, Pak Warji gitu, Mbak Desnita. Hitung-hitungannya betul ya, 144 ya? Selamat malam Pak Wahyu. Ya. Alhamdulillah. Saya Betul, 146 Pak. Pak. Aman, Pak. Saya 146 Pak. Minimal ya, lebih nggak apa-apa. Saya 146 Pak. Oke, mantap Pak Yosep. 144 Pak. 147 Pak. Alhamdulillah. Mbak Desnita 147 berapa? Pak. 47 ya? Kan ya, oke, hitung-hitungannya gitu ya. Oke, mantap. Itu ya, jadi clear ya di situ. Ada lagi mahasiswa reguler, teman-teman reguler dari semester 1 sampai 7 lah ya. 144 ya, coba dicek lagi. Karena kalau 143 tetap itu konsekuensi paling logis harus tambah semester. Reguler sulit, dicarikan solusi sulit ya teman-teman, karena nggak ada transkrip di situ. Kalau konversi ya bisa nanti carikan solusi, intinya gitu. Jadi tolong dicek lagi ya teman-teman ya, untuk mahasiswa reguler khususnya yang mengambil TA. Wajib minimal 7 semester, jangan 6 semester ya, itu juga dicek tuh statusnya. Kelihatannya itu permen soalnya, 39 tahun 2025. Itu ya. Dan kalau 8 semester, 9 semester baru ngambil TA nggak masalah. Tadi lebih dari 144 nggak masalah juga. Jangan kurang intinya dari 144 ya. Kurang 1 SKS itu jadi masalah intinya. Saya harus sampaikan ini ya teman-teman ya, karena itu salah satu pintu. Oke, berarti clear ya di situ ya, mewakili semua nih. Tadi Clear, Pak. responnya Mbak Desnita, Clear, Pak Pak. Yosef, Ya, Pak clear, Warji ya. Clear. Asumsikan mahasiswa reguler nggak ada masalah, SKS dulu ya. Situ. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ini mungkin udah lebih dari 5 menit ya, mohon maaf Bu Dr. Silvana. Saya coba ingin pastikan dulu. Oke, ini ada yang resen ya? Boleh deh, Mbak Nuning. Mbak Ya, Nuning mahasiswa selamat. reguler ya? Iya, Pak. Gimana, Mbak Nuning? Pak Wahyu, saya mau tanya lagi, maaf atas Ya. waktunya. Saya kan sekarang udah semester 7, sekarang 8 ya. Di SKS itu 138,8, tapi saya hitung udah 147. Gimana, Pak? Tapi itu angka yang di SKS itu nggak pernah berubah Pak, dari dulu. Oh, oke. Intinya gini, Mbak Nuning, yang paling proven itu di transkrip. Dan juga ada di Mbak, ya Allah Mbak. informasi KRS ya, di atas itu kan ada tuh SKS lulus. Berapa itu Mbak Iya, Nuning? 138 ya? 38,8 iya. Kata-kata Nggak mungkin koma sih. PA saya Masih 138 ya? Iya. Ya, Terus asumsi kata saya Bu, betul. Ini Mbak Nuning kan mahasiswa reguler ya? Kalau sudah 138, asumsinya ngambil TA ditambah 6 kan berapa tuh total ya, Mbak Nuning? 144. Iya. Aman ya? aman
aman ya Pak. Oh iya, soalnya kata Bu Pustika udah dicek tuh bisa, cuma ya itu Bisa. saya aneh itu SKS-nya tuh nggak Oke. berubah Pak, saya takut gitu loh. Ya, aman. Yang penting 138 tadi minimal ya. Kalau lebih-lebih ya nanti ditambahkan TA 6 SKS ya lebih bagus lah, lebih aman. Ya, Kalau kurang jadi masalah, Mbak Nuning ya. Aman, Jadi Mbak sudah Nuning. di-proof oleh Bu Pustika ya selaku DPA aman. Mbak Nuning ya, iya, tenang aja. iya aman. Oke, Alhamdulillah, itu ya. alhamdulillah. Aman. Iya. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya, Mbak Nuning ya, aman. Oke, saya coba topik selanjutnya ya, teman-teman ya, ini penting juga. Selanjutnya yang ketiga berarti ya, teman-teman ya, bahwa kemarin saya mendapat informasi ya, laporan juga teman-teman mengisi polling ya. Kemudian dari 1.100 sekian itu 60% rekan-rekan itu tertarik untuk melakukan riset penelitian ke topik-topik manajemen SDM. Betul, teman-teman? Betul ya? Ya, betul, Pak. Saya coba berikan gambaran ya, Betul, Pak. teman-teman ya. Betul. Sedikit gambaran ya. Jadi gini, teman-teman. Penelitian itu wajiblah komprehensif juga ya, dari awal ya, teman-teman ya. Dari rekan-rekan itu menentukan tema, topik, kemudian sampai rekan-rekan itu mendapatkan hasil ya, kesimpulan analisa di bab 4 gitu ya. Itu rangkaian semuanya. Sehingga apa? Sedikit saya coba berikan gambaran dan apa ya, the whole picture ya, gambaran besar lah ya teman-teman bagaimana rekan-rekan itu bisa memulai penelitian riset, terutama bagi yang baru mengisi KRS tugas akhir. Saya berikan tips and trick juga ya teman-teman di sini. Jadi kalau boleh jujur ya kita sampaikan di dalam forum ini ya, bahwa penelitian SDM itu pasti ini hampir 70% ya, mayoritas dari semester sebelum-sebelumnya itu ya berangkat dari data yang dimiliki di tempat kerjanya. Betul, teman-teman? Betul, Pak. Betul, Pak. Macam studi kasus jatuhnya ya. Nah, memang tidak ada larangan ya, teman-teman ya. Tapi saya harus highlight ya, sampaikan apa adanya, bahwa penelitian SDM yang seperti misalnya saya ambil contoh variabelnya kinerja pegawai ya. Kinerja pegawai ya, itu sebagai variabel dependen gitulah ya, fokus utama dalam penelitian, gitu kan ya. Tidak ada larangan, tapi saya berikan sebuah gambaran bahwa ya kalau boleh jujur ya teman-teman, penelitian yang arahnya ke kinerja pegawai dengan data yang sudah dimiliki itu lebih quote and quote menjenuhkan ya. Karena apa? Kita punya kesepakatan untuk semester ini berarti angkatan ke-5 ya, Bu Dr. Silvana dan Bapak Ibu dosen manajemen, harusnya kita upgrade dari sisi keterbaruan ya, riset-riset yang ada dari mahasiswa. Jadi mindset-nya juga teman-teman, rekan-rekan ini sebagai peneliti utama, ya kan? Penulis 1 gitu dalam riset ini, tugas akhir ya. Dan bahwa kami selaku pembimbing itu ya penulis pendamping, penulis kedua ya, kan gitu. Dan juga gini mindset-nya teman-teman, bahwa harus dipahami ya dalam Permen nomor 39 tahun 2025 tentang penyeminan mutu S1, nomenklaturnya adalah tugas akhir ya, kita sepakati ya, bukan skripsi. Skripsi adalah bagian luaran. Kalau kita bicara dalam permen tersebut, tugas akhir luarannya berbentuk prototipe, berbentuk publikasi artikel, kan gitu ya. Dan juga berbentuk skripsi salah satunya. Dan di Unsia sendiri kita punya model tugas akhir sendiri gitu ya. Bab 1 sampai bab 5. Nanti Bu Dr. Silvana akan juga sampaikan teknis-teknis lebih jauh. Tapi intinya saya ingin sampaikan gitu ya. Dengan adanya tugas akhir, kemudian standar, pedoman, kemudian upgrading mengenai kualitas ya, metode penelitian dalam riset-riset manajemen gitu ya, yang terbarukan, bahwa kalau rekan-rekan itu berangkat dari data yang dimiliki, kemudian nanti ujung-ujungnya yang diteliti adalah kinerja pegawai, nah rekan-rekan nanti ya bersiap mengetahui apa yang menjadi kekurangan juga di dalam riset-riset tersebut kalau rekan-rekan fokusnya pada kinerja pegawai.
Nah, saya ambil contoh penelitian-penelitian finance atau marketing atau operasional ya. Itu kan yang lebih variatif, secara metode itu lebih terbarukan juga. Bisa kita explore gitu loh metodenya teman-teman. SDM juga sama sebenarnya, tapi tidak harus kinerja pegawai gitu. Terutama teman-teman Kemenkeu. Di sini hadir teman-teman Kemenkeu. Bapak. Hadir, Hadir, Pak. Banyak ya. Hadir, Saya Pak. memberikan Hadir. betul picture di awal ini, Hadir. sehingga rekan-rekan tuh harus berpikir ulang coba deh. Sebagai peneliti utama ya, saya yakin teman-teman sudah sangat dewasa, sudah sangat berpengalaman ya. Jadi mohon sekiranya kita coba upgrading kualitas ya, penelitian di prodi kita, mahasiswa manajemen gitu ya, ke arah yang lebih variatif gitu. Dan juga lebih apa ya, secara metodologi gitu ya, lebih bisa aplikatif dan juga tadi lebih bervariasi ya teman-teman ya. Jadi saya mengharapkan sekali kinerja pegawai di semester ini turun lah. Kalau mau ke SDM nanti tentunya banyak ini Bapak Ibu dosen manajemen yang lebih kompeten gitu ya, memberikan topik-topik yang lebih apa ya, kekinian dan juga apa sangat relevan dengan kondisi saat ini dengan ruang lingkup di SDM. Nanti diberikan, dibantu gitu oleh dosen pembimbing, oh tema-temanya ini gitu. Nah tapi kalau rekan-rekan terus ya quote and quote gitu ya, di awal memaksakan dengan kinerja pegawai, nah itu mungkin ya nanti rekan-rekan tahu sendiri nanti saat sidang seperti apa, karena ya kalau kita fair-fairan, penguji pun dengan kinerja pegawai yang diangkat ya, itu memberikan nilai yang standar. Kalau rekan-rekan ingin lebih baik ya, untuk penilaian sidang nanti di ujung, kita harus jujur ya, di awal ini ya teman-teman ya. Ya coba dieksplor lah, penelitian matema, topik-topik yang lebih, apa ya, lebih relevan dengan kondisi saat ini. Seperti misalnya, manajemen pemasaran ya. Kan sekarang tema-temanya lebih variatif ya teman-teman ya, manajemen pemasaran itu. Ada digitalisasi UMKM, gitu ya, bagaimana pengaplikasian mengenai dompet digital di dalamnya juga ya, kemudian bagaimana green marketing di dalamnya, itu lebih variatif dan eksploratif gitu teman-teman. Tema-temanya lebih tajam di situ. Seperti keuangan juga gitu ya, itu tentunya lebih juga sama ya seperti marketing, bisa kita lebih eksplor, lebih variatif. Seperti apa Pak Wahyu? Contohnya bisa kita eksplor di situ bagaimana sekarang ESG gitu ya, environmental social governance di situ, atau di situ di dalamnya juga ada green finance. Kemudian yang lebih aplikatif ada economic value added misalnya, kemudian ada green bond di situ. Kemudian ada tadi digitalisasi juga, atau bahkan tema-tema investasi yang kontemporer kan bisa kita eksplor gitu ya di keuangan. Operasional juga sama gitu ya, dengan metodologi yang hanya bisa dipakai di penelitian-penelitian operasional gitu ya. Itu kan lebih variatif jadinya teman-teman. Jadi mohon mindset-nya harus coba dipikirkan kembali, penelitian-penelitian yang sifatnya itu tadi quote and quote repetitif gitu ya, mengulang dan nanti lebih condong jenuh gitu teman-teman. Kinerja pegawai, ya kita tahu nanti kinerja pegawai pasti ujungnya rekan-rekan bicara mengenai data NKP, misalnya di teman-teman Kemenkeu ya, saya harus fair-fairan aja jujur-jujuran, nilai kinerja pegawai gitu. Pasti udah tahu ujungnya gimana teman-teman. Kan penelitian yang mudah ditebak itu ujungnya ya teman-teman ya, tinggal nanti bagaimana ya rekan-rekan coba tolong dipikirkan kembali lah intinya mengenai tema-tema, kalaupun rekan-rekan ini gitu ya ingin mengambil SDM pun lebih banyak variatif ya teman-teman mengenai tema-tema atau topik-topik yang bisa diangkat. Misalnya seperti apa, ini HR, human resources itu kan lebih ke arah strategik juga di dalamnya. Juga kita perkenalkan mengenai digitalisasi di situ, mengenai HR ya. Nah itu kan bisa kita eksplor, mengenai juga misalnya kepemimpinan, leadership ya, bisa dieksplor teman-teman. Saya yakin teman-teman kan sudah bekerja ya, mayoritas teman-teman manajemen tuh 70% ke atas lah bekerja ya. Nah itu kan bisa dapatkan data itu juga. Nah jadi mohon tadi kalau saya boleh
memberikan pandangan gitu ya. Tidak melarang ini sifatnya teman-teman, tapi tolong dipertimbangkan ulang. Itu garis besarnya. Penelitian-penelitian tadi, terutama yang memang bahasannya kinerja pegawai, ya. Jadi saya titip nanti bisa rekan-rekan itu konsultasi dengan pembimbing ini baiknya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan rekan juga memaksakan data yang punya haruslah kinerja pegawai. Sementara saya yakin teman-teman tuh bisa eksplor lebih jauh data-data yang didapatkan mengenai motivasi kepemimpinan di tempat kerjanya, itu loh poin utamanya. Jadi itu ya. Jadi tolong dipahami kembali masukan dari saya, semoga rekan-rekan tuh bisa punya gambaran nih. Nanti Bu Dr. Silvana juga memberikan penjelasan lebih dalam ya, lebih teknis. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita coba bersama-sama. Saya ingin komitmen kita, semangat kita di awal ini, nanti saat proses bimbingan juga, kita ingin upgrading kualitas penelitian kita ya, secara metodologi, lebih bervariasi gitu loh penelitian-penelitian kita ya. Nanti mengenai pengenalan software juga di dalamnya, gitu ya. Nanti Bu Dr. Silvana juga akan membantu itu semuanya. Jadi tolong rekan-rekan nanti setelah Zoom ini rekan coba carikan dulu deh tema-tema yang kekinian. Sekarang kan sudah banyak ya ChatGPT, Gemini, itu membantu kita. Tapi gunakan AI secara wise, bijak ya teman-teman. Jadi jangan asal copy paste juga, rekan-rekan harus bisa mengolah itu. Tuangkan itu di dalam naskah tugas akhir. Gitu ya, mungkin saya memberikan prolog panjang, tapi intinya saya ingin memastikan teman-teman tuh mendapatkan informasi ini di awal, sehingga saat proses bimbingan, saat rekan-rekan sidang, itu rekan-rekan siap semuanya, dan nggak ada kendala, itu ya. Jadi dari saya itu, terima kasih ya teman-teman, Bapak Ibu semua, mohon maaf apabila ada penyampaian yang berlebihan ataupun keliru. Prinsipnya tadi, mari dengan 1.100 mahasiswa ini kita coba tingkatkan kualitas penelitian kita ya, tugas akhir kita. Jadi dari saya cukup, selanjutnya akan dipaparkan materi lebih dalam, lebih teknis, lebih jauh ya oleh Bu Dr. Silvana Syah selaku Ketua Bidang Tugas Akhir. Monggo Bu Dr. Silvana yang saya hormati bisa melanjutkan Bu. Baik, terima kasih Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Silvana. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen ini, dan saya banggakan seluruh mahasiswa pejuang tugas akhir program studi manajemen Universitas Berasia. Alhamdulillah hari ini kita ketemu perdana ya. Kita bertemu lewat layar kaca, namun pada hakikatnya sebenarnya sama saja, kita bisa menautkan hati satu sama lain ya, memberikan kekuatan satu sama lain agar supaya apa yang kita cita-citakan bersama ini bisa sukses ya pada satu semester ini, rekan-rekan. Baik, sebelum ini saya ingin tahu nih, ayo kita sama-sama tanamkan ke benak kita gitu. Siapa yang siap lulus semester ini? Silakan sampaikan siap lulus. Saya Bu, siap lulus. Siap lulus, insya Allah. Semester ini. Insya Allah bisa Lulus. Tetap berusaha. Ya Bu, lulus Bu. lulus. Amin. Amin. Jadi rekan-rekan, hari ini kita bersama-sama bertemu ya untuk menguatkan gitu ya, menguatkan semangat kita gitu untuk sama-sama semakin mempersiapkan lagi lebih baik gitu ya tugas akhir ini agar supaya tidak hanya sekedar selesai rekan-rekan ya, tidak hanya sekedar selesai sidang kemudian lulus, nyatakan lulus, namun ini jadi kebanggaan bagi rekan-rekan semua, begitu. Jadi tugas akhir ini jadi kebanggaan, bisa diceritakan oleh anak dan cucu nantinya, dan bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat tentu saja, berdampak ya bagi lingkungan kita sekitar, gitu. Seperti itu. Sepakat ya rekan-rekan ya? Sepakat dulu dong, sepakat. Sepakat Bu. Sepakat Ibu. Hair.
Saya izin untuk Semangat, semangat. Oke, saya izin Semangat. dulu rekan-rekan ya. Semangat bersama. Ya. Yuk, bisa yuk. Ya, share screen dulu. Apakah rekan-rekan sudah melihat tampilan PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Ibu. Semuanya, mahasiswa dan dosen, tugas akhir semester genap 2025-2026. Di sini, perkenalkan saya Ibu Silvanasya sebagai koordinator bidang tugas akhir. Di sini tugas saya ada 4 ya, secara garis besar rekan-rekan. Yang pertama adalah saya mengkoordinasi dan mendata distribusi dosen pembimbingan. Kemudian juga saya akan melakukan pemantauan ya terhadap proses pembimbingan rekan-rekan semua. Kemudian juga saya akan mengelola administrasi dan melaksanakan sidang tugas akhir, dan juga saya sebagai penghubung antara mahasiswa dengan prodi dan juga dengan dosen. Seperti itu. Jadi bisa dibilang induk semang lah ya. Jadi saya ya udah terbiasa ya 6 bulan lalu HP saya sampai penuh banget gitu ya, karena nggak berhenti-berhenti WA datang ke saya untuk ya meminta informasi ya minimal seperti itu, atau curhat juga kadang gitu ya, atau juga ada yang marah-marah gitu ternyata dia salah memahami ya, itu sudah sesuatu resiko ataupun tugas yang saya sudah harus emban gitu ya rekan-rekan semua ya. Ini adalah tugas dari KBTA rekan-rekan. Rekan-rekan, saya perkenalkan tim dosen pembimbing tadi sudah disampaikan, tapi mungkin ini saya akan ulang lagi rekan-rekan. Di prodi manajemen akan mendapatkan dosen-dosen yang kompeten dan dosen-dosen yang tentu saja mereka merupakan orang-orang penting lah ya di UNSI ya, seperti itu ya. Yang pertama tentu saja Kaprodi kita yang luar biasa, yang sangat perhatian sekali pada kita, Bapak Wahyu. Nah, di sini beliau memiliki bidang keahlian di manajemen keuangan. Nah, ini ada nomor teleponnya. Teman-teman sudah catat semuanya, udah simpan pasti ya di phonebook ya. Soalnya ada mahasiswa yang nggak tahu gitu nomor teleponnya. Udah, Bu, udah. Terus kemudian yang kedua, Chef Prodi kita ya, yang keren ini Bapak Farid. Beliau bidang keahliannya adalah SDM dan juga pemasaran ya. Kemudian juga ada Ibu Siti kita yang cantik, beliau pun juga pejabat struktural ya, Kabiro, dan juga dosen pembimbing. Jadi sangat sangat beruntung sekali nih prodi manajemen, banyak orang-orang hebat di situ. Kemudian juga ada Bapak Joko Suharyanto, beliau kepala unit kalau nggak salah beliau itu bidang peliputan gitu ya, news gitu ya. Nah, ini beliau ada dosen pemasaran dan SDM. Kemudian juga ada Ibu Pustika Ayuning Puri gitu, beliau dosen tetap di prodi manajemen. Beliau punya 2 keahlian yaitu di operasional dan juga keuangan. Nah, di prodi kita pun juga kita punya guru besar yang luar biasa yang sudah menjadi guru besar di mana-mana dan juga diakui di luar negeri. Beliau adalah Profesor Dr. Rusviati Surya Saputra. Nih, beruntung banget ya. Nah, beliau itu ahli di strategik sebenarnya dan juga SDM gitu. Namun saya pun juga muridnya beliau, saya di keuangan, beliau pun juga bisa gitu. Jadi ya banyak kebisaannya beliau ya. Jadi silakan mungkin bisa berkenalan nanti. Kemudian saya sendiri, kalau saya bidang saya di manajemen keuangan ya, rekan-rekan semua ya sudah tahu kan nama saya ya. Tuh. Kemudian ada Bapak Insinyur Gokasiaan, beliau dosen tetap prodi manajemen, beliau keahliannya adalah di bidang SDM. Kemudian juga ada Bapak Dr. Insinyur Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMM, MHUM. Beliau keahliannya adalah manajemen SDM dan juga beliau pun ternyata juga siap untuk menampung pemasaran seperti itu. Nah, terkait dengan hari ini kita akan memilih dosen pembimbing ya rekan-rekan. Jadi semuanya nanti rekan-rekan silakan nanti memilih 1 dari 9 seperti itu ya. Nah, ini adalah pertama Bapak Kaprodi kita, Bapak Wahyu Purbosantoso. Walaupun dia Kaprodi tapi selalu fast respon ya sama bimbingannya.
Mbak Wahyu. Pokoknya nggak usah khawatir ya, walaupun kaprodi gitu ya. Nanti yang dibimbing sama Pak Wahyu tetap akan dibimbingkan gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang pernah komplain-komplain ke saya, Pak Wahyu slow respon, nggak ada yang bimbingannya. Jadi aman gitu ya. Yang bimbingannya Pak Wahyu ya, walaupun kaprodi gitu ya. Nah, beliau ini adalah topik-topiknya topik kekinian di finance ya. Karena beliau pun juga banyak sekali publikasi di bidang-bidang kekinian, di bidang keuangan, contohnya seperti green bond, kemudian fintech, kemudian juga sustainable finance, environment, social governance gitu. Dan beliau itu ahlinya economic value added gitu ya. Seperti itu. Nah, ini beliau Bapak Wahyu Purbosantoso juga bisa juga ya untuk yang konvensional. Jadi mungkin kalau teman-teman yang biasa di keuangan corporate finance yang kontemporer yang biasa juga kita bisa terima ya. Jadi masih bisa yang biasa-biasa juga masih bisa. Tapi beliau juga punya keahlian yang di luar yang standar gitu. Kedua saya ya Silvanasya, kebetulan background saya S1 S2 saya di MIPA ya, saya di statistik dan matematik. Jadi saya keuangannya bisa mengarah kepada big data juga yang larinya mungkin ke big data keuangan itu mungkin kalau yang pengen challenge silakan gitu. Bentuk-bentuk seperti ini gitu mengambil sourcing dari media sosial kemudian kita modelkan itu kita gunakan Python atau R gitu ya. Terus kemudian juga sama seperti Pak Wahyu, saya juga di fintech dan digital finance, kemudian ESG juga, kemudian juga behavioral finance, green bond juga gitu ya. Kemudian saya juga akhir-akhir ini sedang tertarik kepada keuangan syariah ya rekan-rekan, menarik sekali ini keuangan syariah, dan sebagai pelaku UMKM saya juga banyak UMKM digital gitu ya. Ini saya. Terus yang ketiga, nah Ibu CTE kita ya, Ibu Rati mungkin banyak penggemarnya di sini ya. Beliau tuh punya dua keahlian gitu. Keahlian yang pertama adalah di bidang pemasaran. Ini sepertinya masih belum update ya. Ibu Rati ada nggak di sini? Ini masih sedikit nih yang topik-topiknya, nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bu Rati ya. Jadi salah satunya adalah pemasaran tradisional, kemudian digital marketing, kemudian perilaku konsumen digital dan e-commerce, sosial media marketing, kemudian tren dan teknologi baru dalam pemasaran digital, kemudian analisis strategi dan green marketing. Nah, beliau tadi sempat bisikin ke saya, Bu, semester ini saya maunya kuantitatif aja. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang udah naksir sama Bu Rati, tapi kualitatif, ya berubah saja ya ke kuantitatif. Ya, nanti coba dikonsultasikan ke Bu Rati, gitu ya. Beliau juga bisa pegang SDM ya, rekan-rekan. Jadi, topik-topik SDM-nya adalah digital leadership, well-being, mental health, kemudian kepemimpinan, kinerja karyawan, talent management, dan sebagainya. Nah, pesannya Bu Rati juga nggak terlalu senang kalau SDM-nya terlalu ke kinerja gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau pengen ngambil topik-topik SDM, it's okay, nggak apa-apa ya, walaupun mungkin saya amat sayangkan gitu. Kenapa? Karena di semester kemarin ya, itu pencaraannya begitu variatif ya rekan-rekan ya. Jadi tidak terlalu seperti mengerucut di satu bidang gitu. Kalau ini kan sampai 50% ke atas gitu. Kalau yang lalu memang mesti tetap SDM, tapi SDM itu ya pencaranya mungkin hampir rata gitu, nggak terlalu jauh dibanding yang lain gitu. Dan dia variabel-variabelnya pun juga mahasiswa yang lalu itu luar biasa. Nanti teman-teman bisa saya lihatkan ya contoh-contohnya ya. Itu nggak melulu kinerja gitu, ada yang macam-macam gitu. Jadi yang seperti ini gitu ya. Bahkan ada satu teman kita ya, mahasiswa itu yang sampai mixed method gitu ya, yang mengambil topik yang berbeda banget gitu, dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa S1 PJJ Manajemen Insia, bisa. Kemudian juga ada Bapak Joko Suharyanto. Bapak Joko Suharyanto juga keahliannya 2 di SDM. Sepertinya beliau juga kuantitatif aja gitu ya di semester ini gitu. Jadi kalau yang sudah ngefans sama Pak Joko dan masih kualitatif ya berubah pikiran lah menjadi kuantitatif gitu. Topik-topiknya ya hampir mirip seperti Bu Rati ya, digital leadership, well-being gitu kan, kemungkinan kinerja karyawan, talent management dan sebagainya gitu kan. Untuk topik pembahasan juga kurang lebih sama gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ketika rekan-rekan memang sudah memilih beliau gitu, ternyata masih ada penambahan lagi gitu ya untuk di bidang manajemen pemasaran. Terus kemudian selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Goklas Yalaan MM. Beliau adalah dosen tetap manajemen Unsia. Nah, beliau ahli di SDM dan beliau kuantitatif.
Nah, topik-topiknya beliau adalah ini ya, rekan-rekan, digital leadership, well-being, mental health, kepemimpinan, kinerja karyawan. Bapak Gopasian ini Batak asli tapi lemah lembut ya, perhatian gitu ya. Jadi saya sebagai KBTA, alhamdulillah gitu selalu mendapatkan hasil puas gitu dari bimbingannya Bapak Gopasian gitu. Jadi Bapak Gopasian tuh termasuk yang ngopeni gitu ya sebagai dosen pembimbing. Gitu. Kemudian Bapak Dr. Yusuf Setiadi SST MKSH MHM HUM, beliau adalah Ketua Satgas PPKT Universitas Siber Asia. Nah, beliau ini ke Satgas PPKT ya rekan-rekannya, jadi kayak polisinya gitu, kayak polisinya kampus gitu ya. Jadi bukan ya, polisi kampus. Jadi beliau kalau ada laporan-laporan yang terkait dengan ya hal-hal etika gitu bisa dengan beliau ya. Jadi beliau pun juga di SDM dan juga informasinya tadi beliau pun juga siap untuk pemasaran. Jadi rekan-rekan silakan jika rekan-rekan sudah punya kecocokan gitu untuk bisa memilih Bapak Dr. Yusuf Setiadi dengan topik-topik riset di SDM dan juga pemasaran. Kemudian juga nih ibu kita yang luar biasa, Ibu Pustika Ayu Ningpuri yang begitu sabar ya, beliau sabar, beliau terkenal sabar. Jadi kalau saya tanya ke masa bimbingnya, sabar banget Bu Pustika ini Bu, ya betul. Jadi beliau itu punya dua kemampuan, yaitu keuangan dan juga operasional. Nah satu-satunya nih yang bisa operasional. Ini mau nggak mau teman-teman yang memang memilih operasional yang memang ke beliau aja, karena cuma ada satu di internal ya. Jadi untuk riset keuangannya sama lah seperti saya dengan Pak Wahyu, kita bisa lah gitu ya, semuanya bisa gitu ya. Kemudian yang operasional seperti efisiensi produksi, proses produksi, produktivitas. Nah, kemarin kalau saya pernah lihat ada yang supply chain management, nah itu masuknya ke operasional ya. Jadi bisa ke Ibu Pustika. Kemudian quality management, inventory management, ada operation strategy gitu kan dan sebagainya rekan-rekan. Nah, ini ternyata ini saya taruh di belakang ya, Prof. Ya, memang saya simpan di belakang. Ini guru besar kita ya, guru besar kita Bapak Prof. Dr. Ruswiyati Suryapodsha Putra. Dan kemarin beliau itu adalah pembimbing yang memiliki bimbingan yang memiliki nilai tertinggi, ya. Nilai tertinggi gitu ya di apa dari nilai-nilai yang lain gitu ya. Beliau keahliannya banyak sekali, sebenarnya juga bisa di semuanya gitu, tapi beliau prefer mungkin manajemen SDM, kemudian mungkin yang agak-agak ke SDM tapi yang ke strategik gitu ya. Kemudian beliau bisa semua metode ya, kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Jadi rekan-rekan yang memang merasa pengen kualitatif tapi SDM dilihat-lihat ya siapa yang mau gitu ya, seperti itu. Jadi jangan dipaksa, dosennya jangan dipaksa. Dosennya sudah menetapkan itu ya itu gitu ya. Jadi kalian yang nanti memilih gitu mana yang kalian bisa seperti itu. Jadi ini saya informasikan. Topik-topik beliau di SDM itu HR, kemudian kesejahteraan dan keseimbangan kerja, intellectual capital, competitive advantage, servant leadership gitu kan, employee engagement, international business management dan legal leadership. Nah, ini beliau Prof. Rus. Oh, ini harusnya di depan tadi saya lupa. Ini adalah Prodi kita, Bapak Farid Al-Rizki, ya, ini penggemarnya saya yakin banyak sekali, sudah banyak banget yang WA beliau, tapi mungkin beliau itu sibuk, itu belum dibalas, ya, bukan berarti nggak mau balas, tapi memang sangat sibuk semenjak beliau menjadi Prodi, dan beliau tuh ahli di dua keahlian, sebentar ya. Baik, mohon maaf ya ada iklannya. Terus beliau topik-topik di pemasaran ya seperti yang sudah dilihat di sini dan juga di SDM. Gitu silakan rekan-rekan yang memang sudah memiliki kecocokan nanti di Google Form-nya silakan teman-teman semakin dimantepin untuk diklik siapa yang nanti akan jadi dosen pembimbingnya rekan-rekan. Kenapa? Karena dosen pembimbing itu juga salah satu faktor sukses ya rekan-rekan. Kecocokan dengan dosen pembimbing adalah faktor sukses kita di PA ini.
Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline ya teman-teman ya. Jadi ini betul kebetulan saya belum menulis, tapi saya mengeluarkan kalender gitu ya rekan-rekan ya. Jadi nanti sekiranya kan ada gambaran. Saya belum tulis nih ya timelinenya berapa tanggal berapa gitu ya. Buru-buru juga nih menyiapkan ini tadinya rekan-rekan. Jadi kan hari ini kan tanggal 23 ya rekan-rekan. Nah, kuesioner akan saya share malam ini. Rekan-rekan silakan mau berpikir dulu atau mau langsung kirim juga boleh. Nanti batas akhirnya tanggal 25 hari Sabtu pukul 3 sore. Paling akhir. Jadi kalau teman-teman tidak ngisi berarti teman-teman nggak dapat dosen pembimbing ya. Itu resikonya ya. Jadi diingat lagi tanggal 25 bulan April jam 3 sore itu terakhir batasnya. Ya teman-teman isi pilih 1 dari 9. Nanti saya sebagai KBT akan menseleksi ya. Karena memang ada kuota gitu ya. Ada kuota dari masing-masing dosen pembimbing internal. Nah, saya seleksi kemudian ya ini mungkin tidak bisa cepat-cepat ya, mungkin akan diumumkan di hari Senin gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman hari Senin sudah dapat datanya, sudah dapat hasilnya siapa, yang dibimbing sama siapa, kemudian biasanya nanti akan dibikin grup WA khusus untuk dosen pembimbing internal seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih untuk rekan-rekan yang tidak kedapatan ternyata tidak lolos seleksi, nggak usah khawatir. Di minggu ini pun juga akan ada sosialisasi dengan dosen eksternal. Jadi nanti teman-teman akan saya turunkan ke dosen eksternal. Nah, tapi beda dengan dosen internal. Dosen internal kan sudah tahu tuh topik-topiknya apa, sudah tahu siapa-siapanya. Kalau dosen eksternal itu nanti menunggu data dan nanti teman-teman tunggu sekitar dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Nanti saya umumkan di LMS link ataupun di grup teman-teman yang mendapatkan dosen eksternal, pembimbingnya siapa, biodatanya siapa, biografinya apa, seperti itu. Ya, artinya sebenarnya plus minus dari minggu ini itu sudah bisa mulai bimbingan. Atau kita anggaplah kita bimbingannya di minggu pertama bulan Mei ya rekan-rekan. Anggap seperti ini ya. Nah, aturan kita melakukan sidang itu minimal 8 minggu bimbingan atau 8 kali bimbingan. Let's say mungkin 8 minggu lah gitu ya. Kalau 1 minggu 1 kali bimbingan gitu ya. Ya tergantung, kadang ada dosen yang pengen bimbingan seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi untuk syaratnya sidang itu 8 minggu ya rekan-rekan. Kalau teman-teman 8 minggu itu dapat 8 kali bimbingan ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman misalnya 8 minggu itu teman-teman dapat 16 kali, 20 kali, alhamdulillah gitu. Tapi dihitung 8 minggu. Dan itu tersinkronkan bimbingannya ke Siakat rekan-rekan. Jadi teman-teman rekan-rekan habis bimbingan catat apa materi bimbingannya, difoto, diupload ke Siakat. Karena itu syarat teman-teman sidang. Kalau teman-teman tidak mengupload ke Siakat, teman-teman tidak eligible sidang. Jadi segala sesuatu persyaratan administratif jangan dikumpulin di belakang, tapi dicicil setiap minggunya sehingga teman-teman nggak kehilangan data, gitu ya. Misalnya teman-teman dalam 1 minggu ini 2 kali bimbingan, screenshot foto bimbingan bersama dengan dosen pembimbing, materinya apa, kemudian teman-teman masukin 2 kali kan berarti gitu dalam 1 minggu. Itu kalau teman-teman 2 kali bimbingan dalam 1 minggu. Kalau 1 kali bimbingan ya 1 kali, 3 kali bimbingan tergantung dengan dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya rajin gitu kan, waktunya banyak, bisa jadi lebih dari 1 kali bimbingan. Nah, berarti rekan-rekan kalau kita hitung 8 minggu, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, di minggu ke-4 Juni, tanggal 29, kita bisa mulai sidang TR, rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang sudah siap, karena memang syaratnya harus 8 minggu. Gitu. Kita bisa mulai di tanggal 29 sebagai sidang TA pertama. Begitu. Syaratnya apa sidang TA pertama? 8 kali minimal bimbingan, di Siakat ada ininya, ada apa namanya? Ada informasinya, ada apa di-upload gitu ya informasinya.
Kemudian ACC dosen pembimbing dan juga sudah mendaftar, sudah membayar biaya bimbingan. Seperti itu. Nah, nanti ada Google Form-nya. Nah, setelah teman-teman mendaftar, nanti akan menunggu hari sidang. Seperti itu. Nah, diinformasikan tadi sama Pak Kaprodi, kalau yudisium itu di Oktober ya Pak Kaprodi ya, tapi belum tahu Oktobernya tanggal berapa ya Pak Kaprodi ya. Iya, Ya, betul. Betul, Bu Silvana. mungkin misal nih kita ambil minggu kedua atau minggu ketiga, berarti kita akan stop 1 minggu sebelumnya untuk persiapan data yudisium. Gitu ya. Misal yudisiumnya tanggal 19, berarti sidang akan selesai tanggal 12. Atau tanggal 9 udah selesai, 1 minggu ini udah nggak boleh lagi sidang. Ya. Kalau tanggal 26 berarti tanggal 19 sampai 23 nggak boleh ada sidang. Sidangnya di sini. Begitu ya rekan-rekan. Karena 1 minggu ini kita persiapan buat yudisium itu sangat repot. Banyak sekali ininya, kita nggak mau mepet-mepet. Jadi rekan-rekan diingat-ingat aja. Kalau rekan-rekan mungkin punya target yang agak slow, ya agak-agak mepet nanti di minggu-minggu terakhir gitu. Diingat-ingat, pokoknya Oktober awal udah harus beres. Ya, karena Oktober, saya pikir nggak Oktober awal mungkin ya, mungkin di minggu kedua. Kampanye sih jangan Oktober ya rekan-rekan, September lah. Gitu. Deg-degan, karena kalau misalnya ternyata kuotanya penuh, teman-teman nggak bisa disidangkan pada hari itu, mengingat 1172, bisa jadi pendaftaran itu tidak memuat semuanya. Karena kapasitas penguji kita nggak banyak. Kapasitas penguji internal dan eksternal kita nggak banyak. Kuota dari Zoom pun juga terbatas. Jadi bisa jadi kalau misalnya teman-teman gitu yang daftar di minggu terakhir gitu, ternyata nggak ketampung, berarti teman-teman akan di batch selanjutnya. Nah, jangan sampai itu mendekati hari-hari yudisium. Berbahaya banget. Karena apa? Yudisium itu syaratnya apa? Sudah harus revisi TA. Bagaimana teman-teman bisa merevisi TA kalau teman-teman baru selesai sidang? Gitu. Dan syaratnya yudisium seperti itu. Masa sih kita dinyatakan lulus tapi tidak yudisium? Sayang banget. Makanya jangan sampai kalian itu di minggu-minggu terakhir. Ya. Jadi kalian disiapkan mental kalian untuk minimal September. Udah gitu. Paling lambat September dah. Jangan ada mindset Oktober. Kenapa? Karena apa yang kalian sudah omongkan di mulut kalian itu akan diamini sama semesta. Jadi udah kalian bismillah aja. September, nanti September akan terjadi. Itu sering Bu Silvana lakukan. Gitu. Jangan nyantai nanti Oktober, jangan. Ya, September, insya Allah nanti akan dimudahkan aja sama Tuhan. Seperti itu. Terus kemudian November, Desember ini persiapan ya. Nanti Januari ya Pak ya. Januari rencana, Januari apa Desember akhir kita wisuda. Ya kalau setelah yudisium itu sebenarnya udah masa-masa happy-happy. Gitu. Masa happy-happy, nggak ada beban. Tapi sebelum yudisium itu beban. Karena revisi pun juga bisa diperbaiki berapa kali oleh dosen penguji, tidak diterima oleh dosen penguji, itu bisa terjadi. Dan kalau tidak direvisi, tidak ACC semua, teman-teman tidak dinyatakan bisa yudisium. Yudisium itu sebenarnya kelulusan kalian yang hakiki loh. Kalian menyatakan lulus di sidang itu cuma lulus sidang, bukan lulus yang sebenarnya. Lulus kalian sebenarnya adalah yudisium. Berarti harus sudah selesai dengan revisi. Revisi TA itu biasanya setelah sidang itu 2 minggu ya rekan-rekan. Seperti itu. Mungkin sementara ini dulu kita buka tanya jawab mungkin ya Pak ya. Mau bertanya silakan. Bu Silviana izin bertanya. Ya, silakan. Kan Bu, saya Ismail dari... Bisa banget suaranya Mbak. Kedengeran nggak Bu? Oke, kedengeran. Kan Bu, saya Ismail Ngerasana dari Product Management. Ini sih Bu, saya mau tanya terkait dengan biaya bimbingan. Itu untuk biayanya... Biaya sidang ya Mbak, bukan biaya bimbingan. Bimbingannya sudah dibayar awal. Biaya sidang. Oh iya. Berarti kalau untuk bimbingan yang saya tahu, yang saya dapat info yang 1 juta itu berarti enggak ya Bu? 1 juta itu biaya sidang. Oh baik. Ya, jadi nanti teman-teman ketika mendaftar sidang, teman-teman harus ada bukti pembayaran sudah membayar untuk sidang TA. Oh iya. Ada ini apa namanya ada. Izin Bu Dokter menambahkan Bu.
Iya. Betul, betul. Bu KBTA, izin Mbak Isna ini ya, pertanyaannya mungkin mewakili juga ya, bahwa memang betul semester sebelumnya ada surat edaran ya dari Keuangan Unsia, itu satu paket Mbak, biaya bimbingan di dalamnya, plus ya sidang di situ ya, wisuda beda lagi, tapi itu Oh iya. rangkaian semuanya, biaya bimbingan, dan kemudian nanti sidang ya, itu 1 juta, betul. Kalau tidak ada perubahan dari edaran keuangan ya, harusnya masih menggunakan surat edaran tersebut. Jadi 1 juta betul. Nanti mekanismenya ya teman-teman Mbak Isna ini, kita sudah dapat data nih, 1.100 sekian itu, dari Prodi akan mengirimkan ke keuangan Unsia. Nah, dari keuangan Unsia akan mengenerate virtual account-nya, tagihannya sebanyak 1 juta bagi teman-teman semua yang tadi mengisi KRS tugas akhir ya. Berarti itu Mbak Isna ini ya. Ya, Coba baik. saya pertajam di situ ya Bu Dokter. Makasih Iya. Silvana. Terima kasih. Sama izin Iya. bertanya satu lagi, Kita Bu. yang silakan Mbak. Kalau misalkan saya mau ambil skripsinya itu digabung antara SDM sama operasional itu kira-kira boleh atau gimana ya? Oh berarti ada semacam irisan gitu antara SDM dan juga operasional ya Mbak ya, variabel-variabelnya ya Mbak ya. Maksudnya Mbak memilih dosen pembimbing nantinya ke dosen pembimbingnya atau ke topiknya? Ke topiknya, Bu. Dosen pembimbing udah ada yang cocok nih ya ceritanya ya. Ya, sudah. Insya Allah Mbak, dosen pembimbing kita itu sebenarnya capable di semuanya sih. Kayak seperti mungkin Pak Wahyu tuh bisa pegang SDM gitu kan. Saya mungkin bisa pegang yang lain, cuman kita sekarang preferensinya pengen fokus dulu nih ke sini gitu. Jadi nggak usah khawatir Mbak, semua dosen dari kita ini sudah bisa untuk semuanya gitu. Tapi jangan minta di luar yang tadi diminta, misalnya saya keuangan, mentang-mentang saya bisa SDM, nanti ini SDM aja bisa, nggak mau, saya mau mintanya keuangan aja. Untuk sekarang saya ketua keuangan aja. Semester ini saya pegang SDM juga, tapi untuk sekarang saya pegang keuangan. Begitu Mbak Isna, nggak usah khawatir ya. Nanti sama di situ bahas aja sama dosennya nanti ya. Mudah-mudahan dapat internal ya Mbak. Amin. Silakan, ini Azhari, silakan. Saya dulu kan yang Saya bicara dulu ya, yang mau ngomong dulu ya. Siapa tuh? Saya Azra. Saya Azra Andalusius Evanka dari Prodi Manajemen, Bu. Izin bertanya. Rencananya saya mau mengambil topik keselamatan dan kesehatan kerja. Itu topiknya lebih ke mana ya, Bu? Kalau boleh tahu temanya kemana? Betul, kan ada tadi tuh. Well-being, ada tuh tadi. Bisa itu MSDM. Ada Prof. Rus, ada Pak Farid, ada Pak Tati, ada Pak Yusuf, ada Pak Lut. Banyak kalau SDM. Banyak pilihannya. Itu ya Mbak. Udah itu aja. Iya, Ibu. Ada lagi nggak? Sudah itu aja. Terima kasih, Bu. Azra. Ya, terima kasih, Bu. Pokoknya sekarang pembimbingnya siapa, nanti bisa berubah ya. Bisa berubah gitu. Ayo, siapa lagi? Saka Adiat Maja. Silakan. Ya, baik, selamat malam Ibu. Izin bertanya. Ini rencana saya ingin menggunakan judul untuk mengukur hubungan kepuasan stakeholder terhadap fasilitas kantor. Nah, itu rencana metode yang akan saya gunakan itu menggunakan regresi linear berganda. Nah, itu apa nanti Kemana? saya tuh bingung untuk menentukan itu termasuk topik dengan apa dosen pembimbing yang mana gitu, Bu. SDM Maksudnya kan kayaknya ya itu ya. gimana Ibu? Itu kayak masih SDM. Iya, MSDM. SDM. SDM-nya itu berarti SDM. untuk semua dosen SDM bisa nggih atau harus spesifik yang mana? Bisa semua dosen. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Saya baca di ini ya. Oh, ada lagi nih Izin, Bu. yang saya utamakan dulu yang mau ngomong ya. Juan, ayo. Oh, Saka tadi ya? Saka apa Juan tadi? Oh, udah. Juan, ayo Juan. Baik, terima Silakan, kasih. Juan. Mohon izin, Bu. Mohon maaf sebelumnya apabila mungkin sebelumnya sudah ditanyakan ya. Saya kan izin ini saya mau ngambil terkait mata kuliah manajemen operasional. Nah, saya kan ini mahasiswa apa namanya? Mahasiswa transkrip, Bu.
Dan saya tidak konversi. mendapat dari semester 1 sama semester 2 saya tidak mendapat mata kuliah manajemen operasional. Operasional. Namun saya mau mengambil judul itu gitu, Bu. Minat operasional. Nah, gimana saya bisa memperdalam terkait ilmu manajemen operasional itu gitu, Bu? Oke, Mas Juan, ini banyak banget yang terjadi di bimbingan saya sebelumnya ya. Jadi kan saya memang keuangan ya dari dulu. Nah, semester lalu saya membimbing sekitar 35-an gitu kan. Itu semua dia ada yang tidak punya background atau belajar manajemen keuangan. Dan dia ngambil manajemen keuangan yang mungkin sifatnya dalam tanda kutip struktur modal itu kan konvensional banget nih manajemen keuangannya. Jadi nol banget. Nggak usah khawatir, Mas. Dosen itu akan memberikan memberikan bimbingan juga toh di situ, gitu. Dan kamu jangan berpikir yang ketika kita itu melakukan TA itu harus seperti kita kuliah, tidak. Kan kita spesifik sama fenomena apa yang terjadi di permasalahan tersebut. Kemudian kita sorotlah dari konsentrasinya itu, gitu. Kita fokus ke situ aja. Jadi nggak perlu takut, kita nggak belajar operasional itu kan pasti belajar macam-macam kan gitu, katakan belajar 100 gitu, sedangkan penelitian kita fokusnya ke 1 gitu kan. Ya udah, kamu fokus aja ke 1 gitu, tapi dalam wadahnya manajemen operasional seperti itu. Nggak usah khawatir, Mas, bisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi Juan, saya izin bisa. bertanya lagi, Bu. Ntar tuh kalau untuk Boleh. untuk modul-modul atau kayak supaya bahasa kita dalam TA ini bisa lebih terkait manajemen operasional gitu. Ada nggak ntar kayak link atau materi-materi dari Unsia sendiri gitu terkait yang bisa kita buka gitu, Bu? Iya, silakan Mas. Nanti itu bisa dibicarakan dengan dosen yang bersangkutan ya. Oh Nanti ya, bisa baik, terima kasih. ya, untuk itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nih, sepertinya teman-teman tadinya kan mungkin teman-teman mengambil SDM karena teman-teman itu pernah mengambil mata kuliah peminatan SDM sebelumnya gitu. Saya pikir seperti itu gitu kan. Nah, ketika teman-teman ditanyakan polling kemarin oleh saya gitu, kira teman-teman memilih SDM. Jadi bukan berarti teman-teman itu memang sudah dapat topik atau pengen banget ketemu fenomena seperti itu, sepertinya kayak gitu deh gitu kalau saya tangkap ya. Nah, kalau teman-teman, kalau menurut saya nih ya, skripsi ini atau TA ini tuh sebenarnya kebanggaan kita gitu. Jadi saya sekolah 3 kali ya. Saya tuh nggak pernah pengen apa yang saya hasilkan itu standar sama seperti orang rata-rata. Saya harus best gitu. Harus sesuatu yang unik yang mungkin orang lain itu nggak semuanya bisa gitu. Itu kalau saya pribadi punya istilahnya punya value seperti itu. Nah, jadi jangan mindsetnya tuh kok yang banyak seperti ini kita ikut yang banyak, jangan gitu. Mau nggak kalian men-challenge diri kalian pada saat ini gitu. Ini kan sebenarnya saat-saat di mana kalian bisa menunjukkan sisi terbaik kalian. Saat-saat kalian itu bisa naik kelas, itu di sini gitu. Dan ketika kalian bisa naik kelas nantinya gitu, kalian ini sebenarnya adalah pijakan awal untuk kalian naik kelas ke depannya. Percayalah. Jadi ketika kamu di-challenge, cobalah gitu untuk topik-topik yang lebih variatif, topik-topik lebih kekinian. Mungkin jangan sekedar, mungkin kalau SDM, nggak apa-apa milih SDM, tapi jangan kinerja, itu benar banget. Gitu. Itu udah sangat jenuh gitu. Ambil topik-topik kekinian di bidang SDM, ternyata banyak gitu kan. Apalagi sekarang dengan digitalisasi, dengan AI itu sudah ada HR di bidang AI itu sudah ada gitu. Bahkan itu banyak tuh saya lihat juga di penelitian semester lalu gitu kan, nggak hanya melulu kinerja, walaupun ada yang di kinerja, tapi nggak hanya melulu di kinerja seperti itu. Jadi berani untuk men-challenge. Dan kalian nggak usah khawatir, support system di PJJ manajemen ini sudah luar biasa dan sudah diakui gitu. Kita punya proses pemantauan. Kami pun juga sebagai dosen internal ya terutama itu selalu berkoordinasi gitu. Ketika ada kendala, ketika ada permasalahan atau mandek di satu sisi, selalu berkoordinasi. Dosen-dosen kadang bilang, Bu, ini mahasiswa X susah dihubungi. Itu tugas siapa? Tugas saya yang hubungi. Saya hubungi, saya tanya masalahnya apa gitu. Oh ternyata memang ada masalah pribadi kan gitu. Akhirnya mau nggak mau saya jadi
Jadi Palu Gada ya rekan-rekan. Jadi konselor, jadi psikolog, kadang nerima curhat sampai 2 jam kan gitu. Itu pernah saya rasakan gitu. Sampai jam berapa? Jam 11 malam gitu. Ada mahasiswa yang saking depresinya pengen bunuh diri waktu itu. Gitu. Terus saya terima telepon dia dari jam 8 malam sampai jam berapa malam banget waktu itu. Sampai suami saya, ayo, ayo, udah pulang. Enggak, ini belum selesai gitu. Bahkan saya nggak bisa tidur, saya mastiin paginya itu, dia masih hidup apa enggak, coba beneran deh. Gitu. Jadi seperti itu, jadi insya Allah ya, prodi manajemen ini kita punya support system yang baik, dosen-dosennya punya komitmen untuk bisa membantu kalian lulus. Sehingga nggak usah khawatir gitu, kalian itu challenge saja, berani aja kalian untuk men-challenge diri kalian gitu, untuk sesuatu yang baru gitu. Sesuatu hal yang bikin kalian bisa naik kelas. Gitu ya. Terus siapa lagi nih? Banyak banget. Coba deh mulai dari Mutiara. Mutiara, silakan Mutiara. Halo Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Silvana dengan rekan-rekan juga. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya izin menanyakan. Ibu kan kalau di semester ini saya mengambil TA aja ya. Dan saya sudah membayar 3 juta untuk mengikuti semester 8 ini. Apakah saya diwajibkan membayar uang yang 1 juta untuk sidang itu, Bu? Mohon maaf, Ibu. Mohon masukannya Pak Kaprodi nih. Saya kurang paham sistem-sistem administrasi deh. Oke, terima kasih Bu Dr. Silvana. Tadi pertanyaannya siapa? Namanya, mahasiswanya? Dari Mutiara saya, ya. Pak. Mutiara. Oke, jadi berdasarkan surat edaran tuh dibagi menjadi 2, Mbak. Dipahami ya teman-teman semua. Jadi nanti saya share juga mengenai surat edaran tersebut. Semoga tidak berubah ya, nggak ada penyesuaian kembali di semester ini. Artinya terbagi menjadi 2. Yang pertama, teman-teman mahasiswa yang hanya mengambil KRS tugas akhir ya, itu dikenakan biaya 2 juta untuk UKT plus 1 juta bimbingan. Itu ya. Itu termasuk mahasiswa yang tambah semester. Jadi baru semester ini pun rekan-rekan mengambil TA, ketentuannya berdasarkan surat edaran hanya mengambil TA gitu ya, intinya itu dikenakan sebesar 3 juta totalnya. 2 juta untuk UKT, 1 juta biaya bimbingan. Dan yang kedua ketentuannya adalah teman-teman semua yang mengambil tugas akhir beserta plus gitu ya mata kuliah wajib di program studi. Itu biaya UKT-nya full 3 juta ditambah 1 juta biaya bimbingan. Kalau tadi yang hanya mengambil TA berarti ada dispensasi, diskon 1 juta. Itu ya, coba ditafsirkan ya, nanti saya bisa bagikan surat edaran ke grup dan juga ke LMS ya. Pak Prodi, nih Pak, kalau mahasiswa RPL LP3I biaya sidangnya menanyakannya kemana ya? Biaya sidang, betul, Bu Dokter. Jadi sama mekanismenya ya, teman-teman mau RPL dan reguler, tetap pintunya ke keuangan Unsia. Kalau RPL LP3I kan biasanya ada koordinator ya. Nah, tetap biaya sidang itu include di dalamnya tadi, itu satu paket dengan biaya bimbingan, 1 juta. Ya, teman-teman LP3I ya, konversi juga Kemenkeu dan reguler sama. Tetap pintu masuknya ke keuangan Unsia. Jadi, tadi teman-teman coba kalau ada koordinator di LP3I sampaikan ada biaya bimbingan, biaya sidang itu satu paket 1 juta tadi. Ya. Gitu ya Mbak Mutiara dan teman-teman semua, semoga tercerahkan. Jadi pintu masuknya teman-teman bisa konfirmasi ke keuangan Unsia juga. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Dokter. Baiklah Pak. Ya, terima kasih Bu dan Bapak Wahyu. Terima kasih. Izin Bu, mau nanya Bu. Siapa tuh? Tunggu Mutiara. Izin bertanya Bu. Tadi kan saya lihat ada info terkait penyebaran kuesioner ya Bu, yang di-share tanggal 23 April. Mohon izin dikoreksi kalau salah Bu. Selanjutnya pengisian terakhir kan maksimal tanggal 25 jam 3 sore ya Bu. Nah untuk penyebaran kuesionernya itu nanti di-share via apa ya Bu? Via grup kah atau dari adlink Bu? Soalnya kadang kalau dari grup kan karena terlalu ramai, jadi kadang tenggelam chatnya dan juga banyak beberapa teman-teman yang kerja mungkin ya, jadi nggak sempat buka grup Bu. Kalau adlink kan pasti dibuka karena memang itu salah satu syarat untuk kelulusan dan untuk aktivitas ya Bu. Jadi kan pasti dibuka tuh kalau adlink. Mungkin saran saya bisa di-share juga melalui adlink Bu. Mungkin dari KRS tugas akhirnya Bu. Jadi biar bisa terpantau Bu. Soalnya kalau dari grup agak susah Bu karena tenggelam dan banyak
Bisa chatnya. bertanya, itu memberikan masukan berarti kan ke Edling ya, Mas. Sama izin Bu, ada lagi pertanyaan Bu. Oke. Nah, untuk sistem bimbingan nanti one-on-one atau rame-rame ya Bu? Terus Nah, via apa Bu? Mas Sari, jadi kan sekarang gini, kita hari ini kan membagikan kepada dosen pembimbing. Karena ini semester ini banyak banget. Nah, ini CTA ada Bu Rati, ada Bu Rati, Bu Rati. Bu Rati, Bu Rati. Nah, Bu Rati, CTA sedang menggodok sistem gitu untuk pembelajaran kelas banyak seperti ini. Nah, tentu saja masing-masing dari kita, dosen pun juga sudah menyiapkan strategi masing-masing. Cuma nanti akan dirapikan lagi gitu loh konsepnya, dibikin satu sistem gitu loh. Pembelajaran yang merupakan metode yang nanti kita pakai bersama-sama gitu. Nah, untuk hal tersebut mungkin salah satunya adalah mungkin sifatnya kayak peer teaching gitu. Ya, nanti dibagi kelompok-kelompok, kemudian nanti tentu saja nanti takut salah nih saya ngomongin ini kan Bu Rati harusnya ngomong. Nah, jadi nanti dibikin peer teaching, kemudian dibagi kelompok-kelompok, terus kemudian nanti kita akan saling teman sejawat, jabat gitu ya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya, gitu gambarnya. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi oleh Bu Rati ya. Nanti ada sesi pengenalan ya oleh dosen-dosen pembimbing, nanti sekalian Bu Rati mungkin bisa menjelaskan. Gitu kira-kira ya, Mas ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi untuk itu sistem tersebut nanti akan disampaikan oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Namun sebagai gambaran semester lalu kita melakukan, mungkin di awal-awal itu kita melakukan pikon bareng-bareng dulu gitu kan. Karena kan kita menyamakan persepsi dulu, memilih topik itu bersama-sama. Sekitar berapa minggu nanti bareng-bareng, selanjutnya nanti mungkin dibikin grup-grup seperti itu. Gitu ya Mas ya. Itu kembali lagi ke dosennya masing-masing nanti. Izin Bu, soalnya Bu ada beberapa dosen kan yang mungkin agak keberatan kalau di chat secara personal Ibu, karena mengingat banyaknya mahasiswa bimbingannya Ibu. Sedangkan kita kan dari sisi mahasiswa sendiri secara pribadi kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan ya Bu terkait TA kita, karena TA kita ini kan sifatnya setiap orang berbeda-beda ya Bu, sehingga mungkin perlu konsultasi secara pribadi baik itu melalui WA ataupun ya opsi-opsi yang lain ya Bu. Mungkin bisa dipertimbangkan Bu untuk ada sesi secara pribadi Bu untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa Bu. Kalau misalnya nanti diakomodir di grup kan takutnya malah tenggelam atau nggak kebaca gitu sih Bu. Terima kasih. Gantung kasusnya. Bimbing masing-masing. Bu Silvana suaranya hilang. Kalau KBTA saya kan untuk hal-hal yang sifatnya umum. Iya, halo? Suara saya? Iya. Putus-putus. Ini kalau begini gimana? Ya, sekarang bagus. Masih putus-putus. Nah, Suara masih. saya. Iya. Tuh, manyun. Sekarang sudah jelas. Belum. Putus. Putus-putus masih. Nah, tuh. Sudah jelas kalau sekarang. Masih putus-putus ya, jaringan koneksinya nggak bagus sistemnya. Iya, jadi untuk hal seperti itu hilang Bu. Nanti akan akan ditiak itu kembali ke dosen pembimbingnya masing-masing seperti itu. Nah, terkait sistem one on one saya pikir pun juga tetap masih ada gitu. Apalagi kalau kita bicara mengenai persiapan mau pengen sidang itu harus one on one gitu, tetap ada. Tapi kita juga gitu agar supaya pun juga kita kan juga tidak hanya sekedar membimbing, kita ngajar. Jelas ya, kita juga ngajar, kita punya pekerjaan masing-masing. Strategi itu masih putus-putus ya? Iya. Halo. Oh, berarti saya masuk 2 aja ya. Masuk 2 aja ya. Bu, suara Masuk dan 2 videonya ini putus. langsung pakai HP gitu ya. Ya, pakai HP gitu ya. Putus-putus, Bu. Suaranya malah nggak ada. Minta tolong di-admit dong. Minta tolong di-admit. Tunggu. Sudah.
Halo, suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Dengar, Mari, Bu. Bu. Terdengar, Bu. Ada Pak Yosef. Tidak terdengar, Bu. Izin, Bu, masih Izin Bu, di mute Bu. Masih di mute Bu. Masih ke mute Bu. Mic-nya Ini belum kalau di-on. gini mana? Ini saya Suaranya pakai nggak dua ada. nih. Sekarang lumayan Halo, bagus. kedengaran? Ini kedengeran suaranya Bu. Oh, udah oke ya. Gitu ya Mas. Jadi ketika nanti ada kendala terjadi di sepanjang proses bimbingan, saya akan menjembatani, saya akan memediasi, saya akan mengingatkan seperti itu. Itu fungsinya saya sebagai KBTA. Terima kasih, Bu. Ya, tapi saya nggak bisa mencampuri di dalamnya seperti apa. Itu udah ranahnya dosen pembimbing akademik. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Dari saya boleh, Bu? Yosef Fauji, silakan Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yosef. Terima kasih atas waktunya, Bu. Salam, Ada Pak. 2 pertanyaan saya, Bu. Jadi yang pertama terkait dengan tugas akhir nanti ya. Saya sih memang ada perubahan. Dulu saya ngambil marketing waktu Metolit ya. Tapi karena pekerjaan saya berpindah ke LSTM, jadi saya rencana akan mengambil di operasional. Nah, pertanyaannya yang pertama, kalau misalnya di perusahaan saya mengambil tema itu, tetapi memang dari yang dulu-dulu itu biasanya perusahaan nggak memberikan izin ya, karena terkait dengan confidentiality dan segala macam gitu. Bagaimana kalau perusahaannya itu didami gitu, misalnya jadi perusahaan ABC seperti itu atau gimana? Nah, terus pertanyaan yang kedua, Betul. itu nanti saat bimbingan itu disiakan masuknya, nguploadnya atau di LMS, Bu? Tadi Ibu katakan kan disiakan. Nah, atau di LMS uploadnya gitu kan, selama ini kan kita di LMS ya. Itu aja sih Bu, terima kasih banyak. Oke, makasih Pak Yosef. Pak Yosef, berarti sudah jelas ya milih Bu Pustika nih untuk manajemen operasional nantinya ya, karena Insya udah pilih Allah manajemen saya. operasional. Nah, terkait dengan izin dari institusi, kalau nggak dikasih, memang solusinya adalah menggunakan dummy, jadi XYZ, ABC, dan sebagainya gitu. Memang lebih aman menggunakan tidak menyebutkan ya rekan-rekan. Jadi diarahkan untuk tidak menyebutkan namanya. Bisa teman-teman diizinkan pun juga. Baiknya sih nggak apa-apa juga sih bilang XYZ gitu. Tapi kalau mau disebutkan juga ada juga yang disebutkan gitu. Tapi ada juga yang tidak disebutkan. Apalagi tidak diizinkan, wajib XYZ begitu ya. Terus kemudian yang kedua mengenai penguploadan. Penguploadan itu tidak disiakat, tidak di add link, tapi disiakat. Nanti saya ajarkan ya tutorialnya rekan-rekan ya. Saya buat videonya. Mungkin hari ini kita nggak bisa gitu karena banyak banget nih pertanyaan. Nanti saya sediakan tutorial untuk caranya mengupload dan wajib. Itu syarat wajib karena untuk daftar sidang saya akan cek screenshotnya sudah 8 kali apa enggak gitu ya. Jadi screenshot itu isinya apa? Foto kita sama foto pembimbing gitu ya. Ada foto kita sama foto pembimbing. Bu, saya biasanya pembimbing saya biasanya nggak buka video, Bu. Minta buka video. Nggak boleh ditutup ya, minta. Kalau saya selalu kadang ya saya juga tutup ya. Kadang kan lagi capek gitu, tapi pas sesi foto saya buka gitu. Minta dibuka video, bukan di add link. Cukup ya. Cinta Dewi sekarang silakan. Baik Bu, terima Cepet kasih aja ya. Bu, penjelasannya Bu. Masih. Cinta, ini kamu raise hand? Baik Ibu, selamat malam. Iya, Cinta Dewi. Ya, Malam. izin Bu, izin bertanya. Apakah suara saya udah terdengar, Bu? Jelas. Baik, izin Bu, izin bertanya. Untuk bimbingan pertama kali, apakah sudah harus
sudah harus memiliki bahan tugas akhir, kayak misalnya sudah harus selesai bab 1 sampai bab 3, atau mungkin apakah ada ketentuan tertentu untuk pelaksanaan bimbingan pertama kali. Terus hal Iya. yang kedua, saya kan merupakan mahasiswa konversi LP3I ya, Bu. Nah, di D3 yang lalu, saya itu tidak menyusun tugas akhir, namun menyusun sebuah laporan kerja, karena waktu itu mahasiswa yang sudah bekerja memiliki privilege bisa menyusun sebuah laporan kerja gitu. Dan saya memilih privilege tersebut, Bu. Nah, sehingga sampai sekarang saya pun belum memiliki sebuah pengalaman atau sebuah gambaran gitu bagaimana penyusunan tugas akhir itu seperti apa. Dan mungkin bisa dibilang tidak belum memiliki bekal apapun untuk penyusunan tugas akhir ini, Bu. Nah, izin Bu, apakah nanti pas bimbingan akan dibimbing dari nol walaupun mahasiswa belum memiliki bekal apapun seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Mbak Cinta. Semuanya seperti itu ya, Mbak. Semuanya hampir sebagian besar belum punya pengalaman. Ya, banyak juga yang backgroundnya seperti Mbak Cinta nih, gitu kan, yang mungkin sebelumnya itu bukan mengerjakan skripsi, gitu kan, tapi menggunakan laporan seperti itu banyak sekali. Dan dibimbing dari awal, bahkan dalam penentuan topik. Ini kalau di saya, biasanya sebelum menentukan judul, Bu, dia suaranya mau pengen ke putus-putus arah lagi, Bu. mana, biasanya saya meminta untuk membuat matriks. Halo, Bu, suaranya nih putus-putus lagi, Bu. suaranya Jelas, Bu. Jelas, Bu. putus-putus Jelas, Bu, di lagi. sini, Bu. Jelas. Saya join Jelas. pakai HP ya, nggak di Sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Lanjut aja, Bu. Tidak ada kata-kata. Lanjut, Bu, suaranya Ya, lancar kok. halo. Tidak Ini oke, putus-putus. Bu. Tuh, Ya. Mungkin jelas kok ya, jaringan. Mbak, jelas. Jelas suaranya Ya, tidak jadi putus-putus, Bu. masing-masing saya yakin komitmen dari semua dosen kita itu biasa membimbing dari awal kok. Bahkan memang benar keterkaitan variabel itu nantinya. Jadi nggak usah khawatir, Mbak. Terus terkadang putus-putus juga. Masih. Jadi nggak ada yang nggak, setahu saya di awal itu nggak ada patokan harus 3 bab dulu, enggak gitu. Jadi biasanya nanti kalian silaturahim dulu pertemuan pertama, kenalkan dulu diri kalian, minatnya mau pengen meneliti variabel mana. Itu kan tadi saya sudah share di grup ya, sudah lihat itu kan. Misalnya kalau kalian pilih Prof. Rus gitu kan, Prof. Rus kan ada tuh topik-topiknya apa gitu. Milih misalnya Bu Rati topik-topiknya apa. Nah itu coba kalian selusuri, kalian cari topik-topik itu apa variabel-variabelnya. Nah nanti diarahkan. Jadi nggak usah overthinking dulu gitu, ya. Kalau kalian mulai mikirnya sulit, akan sulit beneran. Ringankan pikiran kalian. Ya, yang penting kalian itu jalan, ya, nggak mandek, itu aja. Akan ringan kok. Saya harusnya hari ini tuh saya testimoni ya, saya panggil beberapa mahasiswa ya untuk ngasih tahu ceritanya, cuman belum sempat gitu. Mungkin kapan-kapan nanti ada testimoni. Ya jangan berpikir susah dulu lah gitu. Ya, jalani dulu. Ya, jangan pikir semuanya Putus, Bu. ditentukan, kalian silaturahim, kemudian putus-putus lagi. Ya. Terus aku pindah. Saya pindah aja ke depan ya. Ke depan ruangan ya. Oke. Ini kelihatan filter saya kok kayak gini. Ya, oke. Ya. Oke. Nah, gimana nih suara saya? Kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Sudah jelas. Kalau sekarang jelas. Kedengaran, Bu, bagus. Kan kalau sekarang. Bu, jelas. Kedengaran, Bu. Saya di kamar. Jelas sih, Bu. Ini suaranya, Bu. Udah deh. Udah jelas, better deh. Ya, Mbak, jangan khawatir ya, Mbak. Nggak usah khawatir dulu. Dia sekarang bagi dosen pembimbing, ketemu, terus kemudian samakan persepsi,
temukan topiknya, nanti jalan. Baik, Ibu. Lancar kok. Terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi nih? Saya Bu, izin Bu. Mohon izin Bu, apakah suaranya sudah terdengar Ibu? Jelas, Iya, jelas. udah. Ya, selamat malam Bapak Kaprodi, Ibu Silvana, serta Bapak Ibu dosen pembimbing. Mohon izin off cam ya Bu, karena sinyalnya kurang stabil. Saya mau bertanya Bu, mohon maaf kalau mungkin sebelumnya sudah ada yang bertanya Bu. Sebelumnya sih saya mau tahu dulu Bu, apakah hasil tugas akhir mahasiswa senior kami yang sudah lulus ini bersifat rahasia atau dapat diakses oleh mahasiswa lain ya Bu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika tidak bersifat rahasia, apakah tersedia semacam repositori atau media tertentu yang bisa kami akses Ibu? Setidaknya untuk melihat tema atau judul sebagai referensi. Nah, setahu saya kan di Unsia itu di SIAGAT ada menu daftar tugas akhir ya Bu. Saya belum familiar juga sih Bu, itu menunya buat menginput tugas akhir kita atau menit referensi. Tapi kalau memang itu untuk menit referensi, kemarin saya coba sih masih kosong ya Bu ya. Mohon arahannya Ibu, karena ini mungkin sangat membantu bagi kami ya Bu dalam menyusun tugas akhir. Demikian Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik. Tidak bersifat rahasia, jadi bisa kok diakses di repositori. Ada di perpustakaan kita ya. Nanti saya minta Mbak Wina untuk share linknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Namun pun juga nanti, halo, suara saya masih nggak jelas? Jelas. Jelas ya? Sudah jelas Bu. Oke. Ini saya udah sampai keluar ini. Jelas Bu, jelas. Ya, sampai di dekat sama ininya, sama modemnya ini. Ya, jadi tidak bersifat rahasia kok. Jadi bisa kok nanti teman-teman akses di perpustakaan online kita. Ya, nanti saya share linknya. Namun nanti saya akan sediakan satu Google Drive ya, yang bisa diakses oleh mahasiswa. Isinya adalah yang pertama master software. Saya kasih software teman-teman ya, teman-teman yang kuantitatif terutama. Saya nggak punya software kualitatif seperti SPSS, Stata, ya, Amos, Smart PLS. Cuman software tersebut jujur aja ya, itu bajakan. Jadi kalau kalian install dan taruh di komputer kantor kalian pasti bermasalah. Nah, kalau kalian mau, belilah yang legal ya. Gitu. Legal yang modal gitu kan, yang asli. Kalau kalian taruh di laptop kantor. Gitu. Jadi saya kasih tahu aja. Jadi saya tidak bertanggung jawab jika nanti software ini kalian install, ternyata ketahuan bajakan, nanti ada masalah. Jadi di Google Drive itu nanti saya siapkan software, kemudian ada juga folder penelitian-penelitian contoh kakak kelas kemarin yang mungkin bisa kalian contoh ya. Mungkin mahasiswanya Prof. Rus yang terbaik, mahasiswanya Pak Wahyu, Bu Pustika, saya, nanti bisa teman-teman contoh seperti itu. Kemudian di Google Drive itu juga ada panduan TA. Ada template TA, jadi teman-teman tinggal pakai aja template-nya gitu. Ada juga surat keterangan izin untuk instansi gitu, untuk ngambil data gitu. Jadi sudah lengkap di Google Drive itu. Nanti saya kasih di apa namanya? Ini sampai saya deket-deket begini ya. Saya kasih di apa namanya? Saya kasih nanti di PPT ya, teman-teman ya. Di PPT ini nanti saya share, teman-teman nanti bisa akses TA apa Google Drive yang buat memang teman-teman bisa akses contoh-contoh penelitian dan sebagainya gitu. Jadi tidak rahasia, bisa diakses. Kalau teman-teman pengen lihat yang penelitian berapa tahun yang lalu juga bisa lihat di repositori, tapi ya, di repositorinya kampus online kita, perpustakaan online kita. Tapi kalau menurut saya lebih baik teman-teman lihat yang kemarin aja, semester kemarin. Karena semester kemarin itu sudah banyak perubahan yang lebih baik gitu. Jadi benchmarknya jangan yang 2 semester yang lalu, 3 semester yang lalu, tapi yang semester sekarang aja, yang contoh-contoh yang saya kasih dari bimbingan-bimbingan terbaik dari dosen-dosen begitu, ya. Itu ya. Nggak usah khawatir, kita udah punya sistem yang baik. Baik, ada lagi? Nuning. Iya, Nuning Bu, Yuningsi. Selamat Silakan. malam, Bu Silvana. Saya mau izin Selamat tanya. malam. Ya. Kan di luar negeri ya. Nah, bisnisnya tuh di Indo. Cuma
saya mau ambil bisnis punya orang gitu. Apakah harus ada surat izin dan Izin. tanda tangan si pemilik, Bu? Nah, ini datanya kan diambil di perusahaan tersebut ya. Data apa Iya. yang diambil, Bu? Data seperti apa? Data pelanggan, data Enggak, keuangannya, atau datanya? Apanya? data saya ambilnya kan pemasaran dalam perhotelan. Bu. Pasaran. Ya. Mm-mm. Nah, saya Mm-mm. kan iya maksudnya harus ada Izin tanda dari buktinya, izin dari pemilik dan harus ada tanda tangan, sedangkan sayanya kan nggak ada di Indonesia, itu gimana, Bu? Jadi Bu Nuning, nanti kita ngomong secara private deh ya untuk itu, karena kan kasus khusus nih ya. Oke, Iya. nanti panjang karena nggak banyak kayak Bu Nuning. Oke, kita Ya ngomong ya. nanti saya WA ya, Bu ya. Iya, kita WA ya. Ya, Ngomong terima kasih, Bu. ya. Iya. Sama-sama, yuk. Miss Nuning, saya utamakan yang resign dulu ya. Alia, yuk Alia. Selamat Alia, malam, Bu. silakan. Iya, Bu, mau tanya, apakah dari Malam. kampus Unsia ada bantuan akses ke jurnal internasional ya, Bu? Kayak Elsevier, kayak gitu-gitu. Opus gitu Kan ya. kadang-kadang Iya. dari kampus ada kayak email kampus yang bisa akses jurnal gitu. Apakah dari Unsia ada seperti itu, Bu? Terima kasih. Setahu saya kita tuh sudah IEEE ya, masuk dalam ini IEEE, Mbak. Itu udah termasuk ke yang bagus ya, yang sudah ibaratnya bereputasi gitu kan gitu. Cuman saya nggak tahu aksesnya bagaimana untuk sekarang nih gitu untuk IEEE. Nah, cuman kalau untuk Scopus, Elsevier, Web of Science, setahu saya sih masih dalam proses ya Mbak ke sana gitu. Tapi nggak usah khawatir Mbak. Kalau untuk referensi untuk TA itu masih boleh menggunakan referensi-referensi di Scholar Google masih bisa gitu, nggak mesti harus yang Q1 gitu kan, kalau Web of Science enggak gitu. Bahkan jurnal-jurnal nasional juga boleh gitu. Ya. Jadi yang terpenting sebenarnya ini kan sebenarnya bukan kayak kita dokter. Kalau dokter kan mesti harus reputasinya jelas gitu daftar pustakanya. Untuk tahap skripsi ini kan kita pemula gitu untuk penelitian. Nah, kita nggak terlalu untuk melihat itu jurnalnya harus jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi bisa kok kita menggunakan Scholar, Sinta. Itu kan bisa diakses ya. Gitu. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Sama-sama. Oke, Farhan, silakan. Bu, waktunya udah malam. Mohon izin, apakah terdengar, Bu? Terdengar. Oh ya, izin Bu, nama saya Farhan. Mohon maaf tidak bisa on cam karena lagi di luar. Mau tanya, ini terkait penyusunan tugas akhir ini itu, adakah ketentuan terkait plagiarisme atau ada ketentuannya atau sama terkait penggunaan AI dalam penyusunan Ibu? Ya, oke. Ya, nah ini saya juga lupa yang infokan di PPT ya. Jadi rekan-rekan, kita mulai dari semester lalu sudah tidak yang mencantumkan di pernyataan keabsahan. Jadi kan sebelum kita sidang tuh kan kita membacakan pernyataan keabsahan. Jadi di pernyataan keabsahan ada satu pasal yang tidak perlu bacakan lagi adalah dilarang menggunakan generator AI. Sekarang ini sudah nggak zamannya kita tidak mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan penulisan Scopus pun juga sekarang sudah diperbolehkan kok untuk menggunakan AI kan gitu. Cuman memang di situ nanti ada acknowledgement, pengakuan kalau penelitian ini dibantu dengan menggunakan AI. Seperti itu. Nah, untuk batas plagiarismenya itu adalah 30%, masih aman kok. Jadi nggak terlalu saklek ya kalau di saya waktu itu kan masih 10% gitu. Saya di studi S3 10%. Kalau di sini S30%. Jadi masih bisa ditolerir seperti itu. Dan untuk cek plagiarisme dan Turnitin disediakan di kampus.
di perpustakaan nanti ada jasa Turnitinnya gitu. Cuman saya lebih mempersuasi mahasiswa untuk cek Turnitin sendiri. Karena apalagi ketika sudah menjelang yudisium itu kan tidak hanya jurusan kita saja yang mendaftar gitu. Ada jurusan-jurusan yang lain itu sudah full gitu. Nah, kalau misalnya Anda sidangnya di awal-awal sih masih sepi ya nggak apa-apa, nggak bayar kan jadinya kan gitu. Silakan dicek Turnitin di kampus, nanti ada informasinya ya. Pokoknya dipanteng aja grup tersebut. Nah, mengenai grup, rekan-rekan ada 2 grup ya. Kita ada grup materi dan juga ada grup silaturahim. Di grup materi itu saya kunci. Artinya di situ untuk lalu lintas materi itu tidak terdistrak gitu ya. Jadi di situ sudah ada grup materi yang isinya materi-materi penting. Makanya kalian itu dipin ya gitu grupnya gitu. Ketika nanti ada masuk informasi sudah tahu langsung gitu. Ya. Itu. Jadi jangan manja gitu. Jadi mahasiswa itu harus mandiri gitu. Ngaku chatnya tenggelam lah, informasi nggak dapat lah. Mahasiswa itu harus mandiri. Cari informasinya. Kalau hari ini kalian sibuk, usahakan 5 menit aja coba scroll di grupnya. Dilihat ada informasi terbaru nggak? Seperti itu. Nah, jadi jangan terbiasa disuapin. Kok saya nggak tahu, Bu? Haruskah saya mau WA satu-satu? Kalian enggak kan? Kalian kan mahasiswa, jadi harus usahakan kalian mandiri. Punya upaya gitu untuk mencari informasi seperti itu. Enggak tahu bisa japri saya atau tanya di grup, tanya temannya gitu. Itu kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi kemana ya saya ngomongnya ya mengenai plagiarisme ya. Ya udah gitu ya. Pokoknya informasi-informasi sudah ada di grup materi dan juga di grup silaturahim. Kemudian juga saya akan backup juga informasi-informasi penting itu ke LMS karena juga masih ada rekan-rekan yang mungkin nggak sempat. Nah, itu saya sudah nanti akan backup ke LMS. Begitu. Sudah ya? Oke. Nah, terkait dengan ini, izin Bu, saya mewakili P3I mengingatkan pesan Ibu membangun kenalan dospem karena sebagian kami mulai dari nol dan justru tidak enak menerima bimbingan masih yang belum siap. Sebelumnya kami hanya ingin mengenal dan ingin konsul topiknya, input nama dospennya, JIPOM-nya. Oke, mohon bantu. Nggak apa-apa, aman, Mbak P3I ya, Mbak Cita. Aman-aman aja. Yang namanya kita itu punya chemistry kan gitu. Jadi ketika mungkin kalian tidak cocok dengan dosen internal, nanti ada kesempatan di dosen eksternal kan gitu. Dosen eksternal pun juga ternyata ada yang dari LP3I loh gitu. Jadi ya mudah-mudahan balik lagi ke LP3I ya teman-teman gitu kan. Siapa lagi ya? Baik, terima kasih Bu. Ya. Tapi kalian untuk sekarang harus memilih dulu yang internal ya. Memilih dulu yang internal. Udah? Udah nih. Bu, dari dosen, Bu. Dosen. Perkenalan dosen ya? Perkenalan dosen. Atau ada dosen yang mau ini? Menyampaikan. Saya, Bu. Silakan. Selain kuantitatif, Bu, saya juga bisa menangani untuk jenis kualitatif, Bu. Malah saya lebih cenderung suka kualitatif, Bu. Ya, oke Bapak. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, nanti ada sesi kemudian, perkenalan Bu, ya Pak. ya, nanti ada sesi kemudian perkenalan, Bu, Pak. untuk materinya, saya tambahkan manajemen pemasaran dan manajemen keamanan. Kalau ada yang tertarik ingin meneliti masalah keamanan kaitannya dengan manajemen boleh. Karena ada mata kuliah Cyber Security Management, Bu. Siap. Ya. Terus perlu diingat perguruan tinggi itu ada kerjasama dengan BNN. Masalah narkoba masuk perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi bekerja sama dengan BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, BNPT, pokoknya penanggulangan teroris lah ya. Di tingkat nasional itu kan ada BNPT-nya itu. Ya, itu juga
masuk di ruang perguruan tinggi juga ada ya. Kemudian masalah korupsi Bu juga itu masuk di ruang perguruan tinggi. Masalah kekerasan itu juga masuk di perguruan tinggi Bu. Ya, masalah baik, Pak. integritas itu masuk di perguruan tinggi Bu. Siap, Jadi ada siap, Pak 5 Yusuf. komponen masalah Pak keamanan. Yusuf, ini sosialisasinya mahasiswa ya Pak. Nanti ada momennya sendiri ya Pak untuk itu. Nanti Ya. bisa diinformasikan Nah, ya. kalau tertarik Izin Pak. itu di bidang Ya. keamanan, saya EV-nya keamanan bisa Bu. Siap. Silakan teman-teman yang Oke. sukanya di bidang keamanan, ada masalah-masalah terkait narkoba, itu bisa kok dibikin penelitian ya teman-teman ya. Ini sudah ada ahlinya di sini Bapak Yusuf. Nanti ada soalnya ada sesi pengenalan Pak, izin. Nanti ada sesi pengenalan sendiri ya. Ini saya akan selesaikan dulu nih apa informasi-informasi dari saya ya yang ini ya. Jadi rekan-rekan, nanti rekan-rekan setelah dapat dosen pembimbing, rekan-rekan bisa akses Google Drive ya, nanti saya kasih ya untuk khusus mahasiswa bisa akses gitu di situ, dan silakan rekan-rekan nikmati pembimbingan dengan nyaman gitu ya. Pokoknya di sini teman-teman harus apa ya ya bisa menjaga semuanya gitu ya, menjaga